Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anwar. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa itu quarter life crisis. Nah, apa sih quarter life crisis itu? Secara garis besar adalah di mana fase krisis identitas individual pada usia 18 sampai 30 tahun. Maka pada kesempatan kali ini kita telah hadir pembicara dengan Bung Rio. Ya, perkenalkan, nama saya Rio Ramadan. Saya Nasiruddin Amin, Asal saya Bangka Belitung. asal Sumatera Barat. Bung sendiri, quarter life crisis itu bagaimana pandangan Bung sendiri? Ya, tentunya saya sebagai anak muda sangat merasakan dari dampak quarter life crisis ini. Mana kita sebagai anak muda di fase ini sedang mengalami krisis identitas, di mana kita sedang mencari identitas kita. Sedangkan di Indonesia juga sedang terjadi bonus demografi, yang mana jumlah pemuda itu lebih mendominasi daripada usia-usia yang lain. Jikalau kita merujuk pada data, kurang lebihnya ada 64,22 juta pemuda yang ada di Indonesia. Ya, kurang lebihnya sekitar 20% dari penduduk Indonesia. Maka isu dari quarter life crisis ini sangat penting untuk kita bahas. Nah, teman-teman, setelah kita membahas sedikit tadi, maka kita pembahasannya lebih seru lagi nih, yaitu bagaimana quarter life crisis ini menimpa pemuda-pemuda yang ada di Indonesia dan akan dibahas oleh Bung Nasir. Baik, saya akan di sini akan menjelaskan bagaimana para pemuda di Indonesia merencanakan masa depannya sehingga menimbulkan kecemasan-kecemasan yang berlipat-lipat. Nah, hal itu tidak berbanding terbalik. Contohnya di pendidikan. Bagaimana pendidikan kita, menurut data dari Kemendikbudristek, bahwasanya tingkat putus sekolah kita itu sangat turun jauh. Tetapi realita yang kita hadapi di lapangan ketika kita memegang ijazah, ketika kita telah selesai dari kuliah, nyatanya menurut data dari World Economic Outlook edisi April 2025, kita mengalami lonjakan pengangguran terbesar di Asia Tenggara. Sungguh ini sangat miris, Bung Anwar. Bagaimana kita sekarang dihadapi dengan bonus demografi yang besar, tetapi kita sangat telat untuk mengambil dan menarik antisipasi tersebut. Bagaimana Cina juga mengalami lonjakan bonus demografi, tetapi dia jauh sebelum lonjakan itu telah mempersiapkan. Sehingga hal ini juga menimbulkan beban yang signifikan bagi psikologis para pemuda, khususnya yang ada di Indonesia. Bagaimana harga tanah, harga ini dan itu kita harus dihadapi di masa depan, karena kita ketika masa transisi antara kita dengan diri tanggung jawab kita sebagai seorang yang independen, esoknya itu akan dihadapi pada biaya-biaya yang tak terduga dan sangat mahal. Jadi menurut saya, bagaimana kita beban quarter life krisis yang dihadapi oleh Indonesia itu jauh lebih besar dibandingkan dengan negara-negara lain gitu. Karena dengan data-data yang saya sebutkan dan pendidikan, jalan satu-satunya juga tidak memberikan jawaban yang memuaskan bagi kita. Benar begitu? Begitu, teman-teman. Nah, banyak efek domino yang ada yang ditimbulkan oleh quarter life crisis. Salah satunya yaitu, mungkin gambaran mudahnya yaitu percintaan. Itu tampak pada data-data selanjutnya, yaitu bagaimana tingkat penceraian di Indonesia itu sangat besar, apalagi daerah-daerah yang mana basisnya adalah kemiskinan. Nah, ini sangat disayangkan ya, bagaimana quarter life di Indonesia dari efek-efek domino tersebut menjatuhkan kepada satu turunan yang sangat berbahaya, yaitu kesehatan mental kita sebagai seorang pemuda. Kita seharusnya bagaimana seorang pemuda kuat secara mental, kuat secara fisik, dan secara mental kita telah dijatuhkan pada realita-realita yang ada di sekitar kita.
Ya, mungkin dari pemaparan saya di awal tadi sudah saya jelaskan bahwa quarter life crisis ini adalah timbulnya rasa kecemasan daripada pemuda. Nah, jadi jika kita simpulkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Mungkin banyak faktor, tapi saya akan mengambil 2 saja. Yang pertama, tekanan sosial. Terutama tekanan sosial ini kita menjadikan acuan ekspektasi seorang dalam tujuan hidup kita. Bahkan standar yang ada di sosmed sekarang atau sosial media itu menjadi acuan kita. Terus yang kedua adalah ragu dalam mengambil keputusan. Mungkin karena dengan tidak kepastiannya masa depan membuat seseorang atau pemuda itu menjadi ragu dengan apa yang dia putuskan pada masa ini. Bagaimana menata hati. Nah, yang pertama itu yaitu pertama bersyukur. Nah, bersyukur ini adalah poin penting dari bagaimana mengobati efek-efek domino dari quarter life crisis, yang dimana kita mengalami goncangan, mengalami krisis, mengalami kecemasan. Itu dengan cara kita bersyukur, kita akan menutup pintu-pintu dari yang namanya kecemasan dan lain sebagainya. Nah, berkelanjutan yaitu solusi yang kedua, yaitu menerima diri apa adanya. Nah, ini mungkin bagaimana efek media sosial sangat kita rasakan pada saat ini kan, Bung Anwar. Bagaimana standar sosial itu ditentukan oleh media sosial, platform-platform, orang flexing dan lain sebagainya. Sehingga kita mengikuti jejak tersebut. Kita dibuat tidak bersyukur. Yang kedua, kita tidak menerima diri kita apa adanya. Nah, yang terakhir yaitu bagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, ini yang poin yang paling penting, yaitu mencintai diri kita sendiri. Bukan sebatas kepada kita merawat diri kita, memberikan skincare, olahraga dan lain sebagainya. Dan yang terpenting adalah menjaga mental kita. Bagaimana mental kita kena, maka efek-efek yang lainnya seperti gangguan jiwa dan lain sebagainya itu sangat berpengaruh kepada diri kita. Nah, dengan mencintai diri kita sendiri, merawat mental dan lain sebagainya, itu kita dapat memberikan setidaknya jawaban-jawaban dari persoalan-persoalan yang diajukan oleh quarter life crisis yang ada di Indonesia. Ada 2 juga solusi yang bisa saya tawarkan ke teman-teman sekalian pemuda yang ada di Indonesia ini. Yang pertama ialah bagaimana kita mengambil atau mencari lingkungan yang memang itu mendukung potensi kita sebagai anak muda yang sedang mencari jati diri kita. Jadi kita bisa memilah dan memilih lingkungan mana yang baik menurut kita dan sesuai dengan potensi kita. Jadi ketika ada dukungan dari lingkungan kita itu sendiri, membuat mental kita menjadi kuat dan akan yakin dengan keputusan yang akan kita ambil. 2, ini kita hendaklah memiliki tujuan atau menetapkan tujuan dalam kehidupan kita atau keseharian kita. Yang mana ketika kita memiliki tujuan atau menetapkan suatu tujuan dalam kehidupan kita, maka kita akan berusaha untuk bagaimana caranya sampai kepada tujuan itu dan tidak melihat ekspektasi orang lain terhadap diri kita. Maka kita harus, yang pertama tadi, kita harus bisa memilih lingkungan kita, dan yang kedua kita harus memilih dan menetapkan apa tujuan dari hidup kita ini. Teman-teman, cukup sekian pembahasan kita tentang quarter life crisis tersebut. Kami tutup. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.